Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, perkenalkan, nama saya Kopawilian Yudi Ardani dengan NIM 25110111127. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kasus yang sudah diberikan oleh Bapak Eka Paramita SPD MPD. Itu kasusnya yaitu seorang mahasiswa bernama Rina sering bercerita kepada kakak tingkat yang ia anggap teman curhat. Namun Rina mulai merasa ceritanya disebarkan dan kini ia tidak percaya lagi kepada siapapun. Ia bertanya, apa bedanya curhat biasa dengan konseling sebenarnya? Baik, pertanyaan yang pertama yaitu, apa prinsip konseling yang dilanggar dalam kasus ini? Baik, menurut saya yaitu yang udah pasti itu prinsip kerahasiaan. Karena dalam kasus ini tuh udah jelas kakak tingkatnya itu melanggar prinsip kerahasiaan karena menceritakan atau menyebarkan cerita Rina ini kepada orang lain. Yang kedua itu kepercayaan, karena rahasianya itu bocor. Wajar jika Rina itu merasa kayak nggak percaya lagi sama kakak tingkatnya ini gitu. Menurut saya itu pertanyaan kedua yaitu, apa yang membedakan konseling dengan sekedar tempat curhat? Menurut saya itu ada dari segi siapa yang diajak bercerita. Misalkan seperti kalau tempat curhat itu kan bisa kepada teman, kepada pacar, seperti contoh kasus yang sudah diberikan misalnya seperti kakak tingkat gitu. Mungkin perbedaan kalau di konseling kan sudah pasti itu profesional konseling gitu yang sudah tahu kode etiknya gimana dan cara-caranya itu bagaimana, dan bakal kalau kita konseling ke konselor sudah memahami bagaimana caranya menghadapi konselingnya, kode etik yang digunakan, prinsip-prinsip apa saja gitu. Kalau kita bercerita ke tempat curhat kan belum tentu dia mendapatkan kode etik yang didapatkan, prinsip-prinsip konseling seperti itu. Misalnya saja seperti contoh kasus ini kan dia cerita kepada kakak tingkatnya, mungkin kakak tingkatnya itu tidak bakal ada pelanggaran apapun karena dia itu tidak mendapatkan kode etik konseling gitu. Menurut saya curhat ke tempat curhat itu dia tidak ada kontrak atau aturan kerahasiaan juga kan. Dia mungkin bisa bebas menceritakan cerita kita kepada orang lain seperti itu. Menurut saya sih itu ya, itu mengapa kerahasiaan menjadi prinsip utama. Menurut saya itu kenapa kerahasiaan menjadi prinsip utama, yaitu menurut saya agar klien berani terbuka. Dalam artian kalau kita cerita kepada mereka, klien kita cerita ke kita, dia merasa aman bahwa cerita dia tidak akan disebarluaskan, dan klien bisa bercerita jujur tanpa takut dijudge atau disebarluaskan ceritanya itu. Jikalau itu bisa bocor kan klien bisa merasa malu, stres, tertekan, bahkan trauma sosial karena rahasianya itu disebarkan gitu. Juga kerahasiaan kan bukan cuma baiknya begitu, tapi kewajiban dalam kode etik konseling. Itu saja pendapat saya menurut dari pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, saya tutup dengan para Santi Om Santi Santi Santi.